Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, pagi. Allahu Akbar. Bagaimana kabar Ananda Soleh Solehah semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ananda soleh solehah semuanya, untuk tematik pada hari ini kita masih di tema 6 subtema 3. Pada hari ini adalah pembelajaran ketiga tentang muatan bahasa Indonesia, membahas teks eksplanasi. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Selain membaca dengan cermat, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf dengan menggunakan kata tanya, seperti kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang telah dibuat berdasarkan isi teks. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita baca teks berikut, kemudian nanti jawablah pertanyaan yang ada setelah teks dibaca bersama-sama. Teks berjudul Benda-benda konduktor. Pernahkah kamu merasakan panas pada gagang sendok stainless steel yang dimasukkan ke dalam cangkir berisi air panas? Mengapa gagang sendok menjadi panas? Gagang sendok menjadi panas karena terjadi perpindahan energi panas dari air panas ke gagang sendok. Energi panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Sendok merupakan benda konduktor. Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sebaliknya, benda-benda penghantar panas yang buruk dinamakan isolator. Konduksi panas dapat terjadi pada benda padat, cair, dan gas. Namun, dari ketiga wujud benda tersebut, benda padat lebih baik dalam mengonduksi panas. Perak, tembaga, dan aluminium merupakan contoh konduktor panas yang baik di antara semua logam. Sedangkan kayu, serat kain, plastik, kaca, dan fiberglass merupakan contoh konduktor panas yang buruk. Proses perpindahan energi panas yang terjadi pada konduktor dinamakan konduksi. Konduksi adalah perpindahan energi panas melalui zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel zat. Biasanya penggunaan konduktor dan isolator dilakukan bersamaan dalam satu alat. Misalnya, wajan dan panci yang terbuat dari logam bagian wadahnya. Logam berfungsi sebagai konduktor dan pegangannya dilapisi ebonit. Ebonit berfungsi sebagai isolator. Penggunaan bahan isolator sebagai pelapis bahan konduktor bertujuan untuk melindungi pengguna alat agar aman dan terhindar dari luka bakar akibat bersentuhan dengan bahan konduktor. Setelah
membaca teks bacaan tadi, nanti tugasnya adalah menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa gagang sendok yang dimasukkan ke dalam air panas akan menjadi panas? Nomor 2, apakah yang dimaksud dengan benda konduktor? Dan yang ketiga, sebutkan 3 contoh benda konduktor. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan konduksi? Dan yang 5 adalah apakah tujuan penggunaan bahan isolator sebagai pelapis bahan konduktor? Silakan antum kerjakan pertanyaan-pertanyaan tadi yang merupakan inti dari teks yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Demikian materi tematik yang kita pelajari, semoga dapat menambah pengetahuan kita. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi Ustadz ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.